Ada satu jalan kedamaian. Yesus Kristus dialah satu-satunya jalan kedamaian. Karena di dalam Dia ada damai, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada hati yang gembira. Karena itu kami tetap di dalam Yesus. Karena di luar Yesus sengsara, di luar Yesus menderita, di luar Yesus kekhawatiran, di luar Yesus kebimbangan, di luar Yesus kami tidak bisa menyelesaikan masalah. Di dalam Tuhan kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijaga, diberkati. Karena kami tahu Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama, termasuk stres, depresi, termasuk pikiran-pikiran yang kotor, semuanya takluk di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Tempat ini sudah steril, tidak ada coronavirus, tidak ada virus-virus yang dapat menular. Karena kami tahu semua nama harus tunduk kepada nama Yesus. Tempat ini dalam penjagaan Tuhan, tidak ada orang-orang kuat, tidak ada ormas tertentu, tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa berbuat jahat atas kami, atas tempat ini. Karena kami tahu Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Kalau Allah di pihak kami, Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya, 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 haleluya. Biar kemuliaan Tuhan, wibawa Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Orang yang masuk keluar lalu-lalang, mereka dapat melihat tempat ini berbeda dari tempat-tempat yang lain. Sehingga ada aura, ada hadirat yang dapat menarik mereka untuk mereka datang bersama-sama kami di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga tidak ada di antara kami yang hidup lagi di dalam kekuatan dunia, yang hidup lagi dalam ikatan duniawi. Biar kami semua terlepas, kami terbebas, karena Allah yang kami sembah adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anak Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, memerdekakan kami. Karena itu kami bersyukur kalau anak itu datang memerdekakan, kami pun benar-benar merdeka. Urapi kami Tuhan Yesus, pakai hidup kami untuk jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biar lidah mulut bibir hamba menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Lebih meriah. Haleluya, 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 haleluya. Semangat, semangat, semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Haleluya. Jangan saya lihat ada wajah-wajah yang cemberut. Haleluya. Wajah-wajah yang diprediksi banyak hutang. Haleluya. 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 Percaya semuanya Tuhan selesaikan di atas Golgota. Haleluya. Haleluya. Ingat apa yel-yel kita? 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Dilakukan mati-matian habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap dengan segala perkara. Karena kita yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudara, kalau Anda bisa hafal ini, berarti IQ Anda lebih dari Komarudin Simanjuntak. Haleluya. Karena dia pernah WA saya, Pak, kok bisa Bapak hafal itu? Kirim ke saya catatannya, tulisannya. Haleluya. Oleh karena itu saudara, kalau Anda betul-betul menghidupinya lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Coba sekali lagi. 3, 2, 1 yang semangat. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Kunci diberkati, itu yang menjadi topik pembicaraan kita, itu yang menjadi judul tema khotbah kita hari ini. Kalau kita berbicara kunci, kita sedang berbicara sesuatu yang bisa membuka. Artinya sekecil apapun kunci, kalau itu memang kuncinya tepat, dia bisa membuka
Walaupun yang dibukanya itu saudara beratnya 1 ton pintunya misalnya. Kuncinya itu hanya mungkin 2 ons atau 1 ons. Tapi kalau memang itu kuncinya, pasti pintu yang ton lebih tadi ya, itu pasti terbuka saudara. Jadi kunci itu menentukan ya. Terbuka atau tidaknya itu ditentukan kunci. Itu sebabnya Yesus pernah juga memperumpamakan dirinya, akulah kunci itu ya. Dialah kunci itu. Dialah pintu itu. Dialah semuanya, segalanya saudara. Jadi diberkati ya. Diberkati ini saudara relatif sekali ya. Diberkati ini sangat relatif. Yang bisa tahu bahwa orang ini diberkati bukan orang lain. Orang lain tidak mungkin bisa tahu kita diberkati. Orang lain nggak mungkin bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu diberkati, ya berarti itu pengisi diberkati memakai pengisi dunia. Ya, kalau kita bisa tahu, oh orang itu diberkati. Dari mana kau tahu? Itu. Artinya Anda sedang menunjukkan hal-hal yang di luarnya. Makanya Anda mengatakan dia diberkati, ini pakai pengisi yang dari umum atau dari dunia ya. Pak, kasih lebih spesifik contohnya ya. Misalnya saudara, Anda mengatakan orang itu diberkati karena dia punya rumah besar, punya mobil, punya kekuasaan, punya pangkat ya, punya itu dan punya ini, punya segala-galanya. Anda bilang dia diberkati. Belum tentu. Tanya orangnya, kok diberkati enggak gitu loh ya. Tanya orangnya, karena dia yang paling tahu dia diberkati atau tidak. Jadi diberkati itu saudara tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Jadi kita sendiri yang bisa tahu bahwa kita diberkati. Apa sih arti diberkati? Arti diberkati adalah hidupnya ini selalu dipelihara, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Dipelihara artinya hatinya, pikirannya, ya, mulutnya, gerak-geriknya dipelihara Tuhan. Terus dipelihara artinya ya, makan, minumnya, keperluan, kebutuhan lainnya dicukupi Tuhan. Itu namanya dia diberkati. Jadi kalau kita katakan orang itu diberkati karena dia punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, dan sebagainya, terus kita katakan dia diberkati, saudara, ternyata dia tidak merasa dia dipelihara Tuhan, dia tidak merasa dijagai Tuhan, dia tidak merasa ada damai, dia tidak merasa ada sukacita, berarti dia nggak diberkati. Haleluya. Kita katakan dia diberkati. Jadi sekarang kita mau masuk dalam kunci untuk diberkati itu seperti apa? Ya, bagaimana? Ya, supaya kita bisa diberkati Tuhan, ya. Jadi kunci diberkati itu seperti apa, ya? Terus yang diberkati itu seperti apa? Ya. Yang diberkati itu tadi saya sudah sampaikan saudara, dia dijagai, dilindungi, dipelihara Tuhan. Sudah lengkaplah di situ semuanya. Nggak ada kekurangan lagi di situ, ya. Jadi walaupun mungkin orang lain berpikir bahwa si A ini nggak diberkati karena dia menggunakan standar dunia pengisi yang umum, yaitu diberkati harus ada yang dilihat, misalnya mobil, rumah, atau status pekerjaan yang bagus, atau kekuasaan dan sebagainya, ya. Barulah itu namanya diberkati, ya. Itu berarti keliru. Karena yang tahu orang itu diberkati hanyalah orang itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi kunci diberkati, kita masuk dulu Yeremia. Ya, kita masuk di dalam Yeremia 17 ayat 7, cepat-cepat ya. Kalau saya di luar daerah KKR, saya nggak pernah bacakan, saya ngomong terus. Ya, nanti yang megang laptop atau komputer dia sendiri yang memunculkan. Kadang-kadang saya udah ngomong jauh baru muncul ya.
3, 2, 1. Nah, sekarang saya ajak Anda dialog. Di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saya tanya misalnya Pak Huta Soit, ya, terus saya tanya apakah Bapak diberkati? Belum. Misalnya dia bilang, apakah Bapak mengandalkan Tuhan? Iya, saya mengandalkan Tuhan. Kira-kira yang benar ayat ini atau Pak Huta Soit? Pak Huta Soit bilang dia mengandalkan Tuhan nih, tapi dia nggak diberkati. Yang benar Pak Huta Soit atau Alkitab atau firman Allah? Alkitab. Berarti orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amen. Loh, amennya mana? Pasti diberkati. Amen. Nah, yang ngomong Alkitab, yang ngomong firman Tuhan. Nah, yang sekarang kita dengar dari banyak orang selalu berkata, aku udah mengandalkan Tuhan, aku sudah mengandalkan Tuhan, tapi kok nggak diberkati? Berarti kalau kita katakan yang diucapkannya itu benar, berarti dia sedang menggagalkan firman Tuhan. Karena dia bilang, dia sudah mengandalkan Tuhan, tapi kok nggak diberkati? Berarti dia kan menggagalkan ayat ini. Sehebat apapun manusia, sejago apapun, sehebat apapun kuasanya, nggak ada satupun manusia yang bisa menggagalkan firman Allah. Amin. Yesaya 55 ayat 11, firman Allah itu tidak bisa kembali sia-sia. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan pasti terjadi. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amen. Bukan mudah-mudahan. Haleluya. Tepuk tangannya kenapa tanggung-tanggung. Haleluya. Kalau ada di antara kita yang sekarang selalu berkata dalam hitungan menit-menit tertentu, kok hidupku gak diberkati, kok hidupku gak diberkati, artinya kau belum mengandalkan Tuhan. Tapi kalau setiap saat, setiap waktu kau selalu berkata, hidupku sangat diberkati luar biasa, entah itu di kamar mandi, entah itu di tempat tidur, entah di mana-mana, entah dalam hati, entah langsung kau ucapkan lewat mulut, entah dalam hati saja, tetapi kau bilang, diberkati kali aku ya, diberkati. Artinya engkau diberkati. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau ada orang bilang, aku sudah mengandalkan Tuhan, sudah mengandalkan Tuhan, tapi dia bilang, kok aku gak diberkati, berarti dia bohong. Karena Alkitab tidak mungkin bohong. Firman Tuhan ini iya dan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang yang kita bahas ini, mengandalkan Tuhan ini seperti apa? Itu yang penting. Haleluya. Banyak orang berpikir, kalau dia sudah ke gereja, ya, terus dia sudah berdoa, mungkin puasa juga, dia sudah mengandalkan Tuhan. Ya. Sehingga dia nuntut Tuhan. Aku sudah gereja, aku sudah doa, kadang-kadang puasa, tapi kok aku tidak diberkati Tuhan? Karena dia tidak tahu arti mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mengandalkan Tuhan artinya mengutamakan semua yang kita utamakan itu kita tanggalkan karena untuk Tuhan. Artinya yang kita utamakan kita buang semua untuk yang terutama. Tuhanlah yang terutama daripada yang utama-utama tadi. Itu mengandalkan Tuhan. Atau kita menanggalkan yang penting-penting untuk yang terpenting, yaitu Tuhan yang terpenting. Itulah namanya mengandalkan Tuhan. Jadi kita bisa tahu bahwa kita mengandalkan Tuhan pada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Barulah kita tahu bahwa kita apa benar-benar pribadi yang mengandalkan Tuhan. Contoh momen tertentu, ya. Keluarga saya pesta, sementara saya harus ada di gereja. Saya pilih pesta, berarti saya bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun kemarin saya berdoa, walaupun kemarin saya puasa,
Tapi bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena di pengisinya tadi saya sudah dahului yang pertama. Ya. Jadi contoh yang lain lagi misalnya, ya, ketika ada orang menawarkan, ya, saya yang bisa saya lakukan pada waktu jam di mana saya melayani, saya bisa lakukan itu untuk mendapatkan hasil bagi saya, entah itu uang, entah itu nama, entah itu pujian dari manusia, sehingga saya meninggalkan ya pelayanan pada hari Minggu. Walaupun saya itu kemarin berdoa, menyembah, saya bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kita melebar lagi kepada umum jemaat. Ya, kalau ada jemaat bilang, saya sudah mengandalkan Tuhan, kok belum diberkati Tuhan? Itu kalau di konseling 1 jam saja ketahuan. Misalnya ya, kalau kita punya mobil atau punya sepeda motor, ada bunyi-bunyi ketek. Itu dibawa ke bengkel, ya. Kalau bengkel-bengkel yang biasa-biasa kadang nggak tahu ya penyakitnya. Tapi kalau ke bengkel resmi biasanya dia punya alat deteksi. Saya pernah bawa mobil saya ke bengkel biasa, bukan ke Toyota, dia nggak tahu penyakitnya itu apa. Tapi ketika saya bawa ke bengkel resmi Toyota, langsung dia tahu. Jadi si mekanik ini tidak buka baut sama sekali. Dia hanya menggunakan alat yang ada di situ. Dia langsung tahu penyakitnya ini, Pak. Harganya ini 3 juta. Bapak mau ganti atau tidak? Kalau Bapak mau ganti kita buka. Kalau Bapak nggak mau ganti, ya kita nggak buka. Emang ini bahaya? Ya bahaya kalau makin lama. Tapi mungkin 3 bulan ini belum berbahaya. Ya udah, saya jalan dulu saja. Nah, ketahuan dia. Jadi kalau ada orang yang berkata mengandalkan Tuhan, tapi dia juga berkata bahwa dia tidak diberkati Tuhan, kita konseling saja ya. Saya konseling saja 1 jam pasti nanti ketahuan di mana ternyata penyakitnya ya, yang dia tidak ketahui bahwa dia itu mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah khawatir, dia tidak bimbang. Walaupun pada waktu itu tidak ada uang, kalau memang waktu itu memang biasanya dia ke gereja, dia tidak peduli walaupun tidak ada uang. Dia tidak peduli tidak ada ongkos angkot, dia bisa jalan kaki 1 jam untuk tiba di gereja. Itulah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saya yakin Anda belum alami yang seperti itu. Itu contoh yang paling sangat mengerikan. Bisa jalan kaki 1 jam. Bagi kita itu hal yang sangat mengerikan. Tapi bagi rekan-rekan kita yang di Irian Jaya, di pedalaman sana, itu hal yang biasa. Pada waktu saya pelayanan di Irian Jaya, saya tanya kepada sekelompok orang yang ikut ibadah, ternyata mereka 6 jam baru nyampe ke tempat ibadah, baru nyampe di tempat KKR. Jadi mereka jalan sudah 6 jam baru nyampe. Bayangkan saudara. Bahkan dia bilang ada yang 1 hari Pak baru nyampe. Jadi misalnya acaranya ini hari Kamis, dia hari Rabu sudah jalan kaki pada zaman itu. Haleluya. Haleluya. Saudara, zaman telah berubah. Sehingga sesuatu yang biasanya dilakukan orang dianggap biasa, kita anggap luar biasa, padahal itu biasa saja. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya dengar orang sekarang sekolah jalan kaki sampai 12 km, saya kaget. Tapi waktu saya dulu, saya sering melakukan itu.
Kami dari Tio itu ke Gunung Melayu, tanya adik saya, kurang lebih 12 kilo. Mungkin kalaupun saya salah ya 10 kilo lah. 1 jam setengah baru nyampe jalan kaki. Bisa lebih. Itu. Dulu yang seperti itu biasa-biasa saja. Kami tertawa-tertawa aja di jalan dengan teman-teman. Itu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang, saudara, orang kaget. Lu jalan sampai 12 kilo? Hah? Dari Grogol lu jalan kemari? Hah? Dari Grogol kemari aja bingung dia. Tapi zaman dulu itu hal yang biasa. Haleluya. 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 Saya kasih contoh sederhana lagi. Saudara, saya setiap ketemu hamba Tuhan, mereka pasti terheran-heran, geleng-geleng kepala. Jadi Bapak jalan darat, Bapak setir sendiri nih naik mobil ini sampai ke Pekanbaru ini. Iya. Sampai ke Aceh nanti. Iya. Hah? Pendeta Pekanbaru bilang, Pak Malau, dia bilang nanti di umur 58, GPD Pekanbaru umur 58, Bapak udah nggak bisa lagi. Nanti umur 58 saya lewat lagi, saya bilang. Sekarang saya 54 bulan 11, berarti 4 tahun lagi saya harus jalan ke sana untuk membuktikan omongan dia yang benar atau Tuhan yang benar. Ketawa dia. Haleluya. Setelah sampai di Aceh juga demikian. Jadi Bapak bawa mobil setir sendiri. Bukan dari Medan mobil ini diambil. Bukan dari Jakarta. Platnya lihat dong. Heran. Kenapa heran? Dulu sebelum ada pesawat, atau pesawat dulu barang mahal, itu hal yang biasa dilakukan oleh super-super. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang biasa juga yang bukan spesial super. Tapi sekarang sudah ada pesawat. Ke Jambi aja naik pesawat. Ke Palembang aja naik pesawat. Sehingga ketika kita bawa mobil ke Jambi orang bingung. Haleluya. Haleluya. Berkaitan dengan yang mengandalkan Tuhan tadi, saudara. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu betul-betul dia mengutamakan Tuhan dari semua yang dia anggap terutama. Yang dia lebih mementingkan Tuhan dari semua yang dia anggapnya tadi terpenting. Tuhan segala-galanya dalam hidup dia. Dia tidak ada khawatir. Kekhawatiran itu akan kita buktikan ketika kita memang tidak punya. Haleluya. Kebimbangan itu akan kita buktikan ketika kita tidak punya. Tapi ketika kita masih punya, kita nggak bisa menilai siapa diri kita. Iya. Ketika kita tidak diperhadapkan kepada kepentingan pribadi yang menguntungkan kita, ya, kita tidak tahu siapa kita. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada kepentingan pribadi yang menguntungkan kita, sehingga kita meninggalkan gereja, tidak bergereja, disitulah baru ketahuan. Haleluya. 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 Makanya saudara sekarang kekristenan sedang betul-betul dicoba, ya. Betul-betul ini ditampi siapa-siapa yang bertahan. Kalau dulu kita melihat, ya, orang yang bukan Kristen begitu begini, kita cibir. Tapi sekarang pemuka agama, pendeta, sayang tadi saya nggak sampaikan di tempat tadi, ya. Tapi sinodenya tidak mengakui bahwa dia pendeta di situ. Tapi belakangan ini ada bukti-bukti dia pendeta di situ. Sama seperti si Muhammad Kaceh, tidak diakui.
bahwa dia adalah dulu pelayanan di situ. Ternyata dia punya kartu jabatan. Di persidangan diungkapkan semua. Semua mau cuci tangan. Pilatus mau cuci tangan semua. Haleluya. Kita terbuka saja kalau memang Kristen sedang digoncang, ya digoncanglah. Karena itu agama. Pendeta itu hanya sekedar jabatan dari manusia. Semua akan tergoncang. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi ketika kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita tidak tergoncangkan. Pendeta bisa tergoncangkan. Tapi Anda, walaupun Anda tidak pendeta, tinggal di kerajaan Allah, Anda tidak tergoncangkan. Haleluya. Beberapa polisi selalu mengatakan kepada saya, dulu dia baik, kenapa setelah jenderal begitu? Saya bilang, enggak, dulu udah begitu. Baca di Amsal 30, 31, 32. Amsal pasal 30 ayat 31, 32. Kaleng itu kalau ditekan, kaleng tertutup nih. Kalau ditekan, ya, kalau mentega dalam, mentega keluar. Tapi kalau tai di dalam, tai yang keluar. Jadi kalian tidak bisa katakan saya ini orang sabar. Anda bisa katakan saya orang sabar ketika ada orang maki-maki saya, tapi saya tidak balas maki-maki. Itu baru Anda bisa katakan saya orang sabar. Amennya di mana? Haleluya. Haleluya. Ketika saya dicaci maki, saya balas caci maki, saya bukan termasuk golongan orang yang sabar. Jadi kita semua ini sedang ditampi, sedang diuji, makanya siap-siap. Haleluya. Sekarang prediksi sudah makin dekat. Bahkan ini bukan pendeta-pendeta. Sampai kemarin JK bilang, dia tegur Ibu Sri Mulyani, jangan bilang begitu, kiamat. Lihat di TV dong. Haleluya. Bahkan ini bukan pendeta, ini orang umum. Ada kemungkinan terjadi perang dunia ketiga. Itu kan sedang gencar-gencar di TV. Bukan barang rahasia. Kita kaitkan lagi. Sebelum orang umum ini berkata begini, sudah banyak pendeta berkata 7-8 tahun yang lalu bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Mau main-main apa lagi, saudara? Haleluya. Bersyukurlah si Randy sama si Naomi ini udah nikah. Bersyukur juga kalau sempat dia punya anak, baru datang Tuhan. Tapi siapa tahu sebelum dia punya anak, Tuhan sudah datang. Banyak orang pakai pasal tertentu, tapi dia tidak lihat secara global. Nanti kejadian itu seperti zaman Nuh. Orang tenang-tenang, kawin mengawinkan, biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba datang hari Tuhan itu. Haleluya. Makanya udah gak saatnya lagi main-main sekarang. Haleluya. Haleluya. Pendeta-pendeta pun sudah harus benar-benar bertobat total. Totalitas. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jangan lagi main proposal. Saya semenjak saya pelayanan, saya tidak pernah jalankan proposal. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana cara buat proposal. Tanya istri dan anak-anak saya. Saya hanya diberkati oleh orang-orang yang dia rasa diberkati lewat pelayanan saya. Entah itu saya kenal langsung, entah itu saya tidak kenal. Saya tidak pernah jalankan proposal. Makanya kemarin roh saya kuat sekali sebenarnya.
Malam-malam saya bilang sama Daniel, ayo kita jalan. Cari semua kapolsek, kapolres. Yang orang-orang Kristen. Karena ini zaman penampian. Karena saya yakin betul saya dipakai Tuhan di TNI dan di Polri. Dari mana saya tahu? Kan bukan mudah untuk bisa bersahabat dengan mereka. Kenapa saya gampang? Berarti itulah panggilan saya. Saya katakan cari. Kita cari, temukan satu. Ada Kapolsek Menteng, ada Kapolsek Sawah Besar, Senen. Ada Kapolsek mana lagi? Tapi yang kami bisa kunjungi 2 itu. Sampai Kapolsek Menteng, saya pun lupa namanya sampai sekarang. Rosana apa begitu. Ya, perempuan. Dia memang punya apa ya? Punya karir yang bagus. Sudah 4 kali kalau nggak salah menjabat Kapolsek, terus pindah-pindah dari mana gitu, di Jakarta terus. Ya. Marganya kalau nggak salah Bobar. Saya harap kalau dia bisa nonton ini, saya bersyukur. Karena waktu saya masuk kan, sekarang saudara polsek semua sekarang pakai pintu begini, nggak kayak zaman dulu. Itu membuktikan bahwa polisi pun sekarang mengalami rasa takut. Dulu polsek itu tidak pakai tutup pagar. Rakyat bisa langsung datang. Sekarang itu pakai tutup pagar, lihat. Dulu enggak. Jadi tutup pagar, di situ ada pos penjagaan. Ya langsung saya masuk. Wah, langsung hormat tuh yang jaga. Pak, tapi tidak bisa masuk Pak ke sana Pak. Karena itu hanya untuk Pak Kapolsek. Kami diparkir di tempat lain. Oke. Saya bilang Daniel, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin lah polisi mau keluar dari pos penjagaan memarkirin kita jalan sampai ada 50-70 km ke jalan raya. Di Senen itu. Kami lihat Pak ya, di ruangan. Di ruangan dilihat tidur. Di ruangan katanya nggak ada. Tapi kemungkinan tidur Pak. Kalau tidur kami nggak berani bangun nih. Hah? Coba kita tunggu sebentar. Akhirnya saya bilang sama Daniel, lu udah cabut. Ya. Puji Tuhan, saya sudah dapat nomor handphonenya, kami sudah WA-WA-an. Dia sangat berterima kasih dan sekali waktu dia juga mau berjumpa dengan saya ya, Kapolsek Senen itu. Nah ini masuk Kapolsek yang namanya Menteng. Si marganya siapa? Nabobar ya. Nah, sampai di situ keluar Polwa. Pertama itu juga gitu, ditutup pintu itu. Kita masuk. Kan enggak, orang kadang ngelihat penampilan, dilihat mobil kita aja dia udah ini kan. Yups. Saya mau ketemu Kapolsek. Karena udah jam 9 malam, Saudara. Saya tahu betul. Kapolres, Kapolsek ya. Itu kalau Kapolda itu malam-malam biasanya masih di kantor. Mereka takut terjadi sesuatu apa-apa. Makanya Anda ini orang paling enak. Jam 8 malam kita udah bisa tidur. Mereka belum bisa. Mereka di kantor. Tapi saya pun heran. Mereka pingin juga menjabat itu. Tapi kalau udah menjabat selalu ketemu saya. Wow, capek hidup ini Pak. Capek hidup ini. Tapi giliran ditaruh di Yanma atau ditaruh di Anjak. Waduh, kapan ya dikasih jabatan? Nah begitu. Memang manusia hujan juga susah. Panas juga pusing ya. Manusia begitu. Ya. Nah, Saudara tahu, kami ketemu Polwan di dalam. Ada Kapolsek. Ada Pak. Tunggu Bapak sini ya. Iya. Terus nggak lama keluar sesprinya mungkin. Pak, Bapak udah janjian belum? Karena saya nggak punya nomornya. Saya mau bilang janjian, nanti saya bohong. Iya kan? Belum. Ini karena udah ada 2 orang Pak yang nunggu ini. Bahkan yang 2 orang ini saya lihat seperti bawa oleh-oleh. Ya udah. Bapak janjian dulu aja karena ibu mau ambil apel. Enggak, yang penting sampaikan dulu saya bilang. Sampaikan dulu. Risuli Lubis datang, sampaikan dulu. Dia diam aja. Tapi firasat saya kayaknya tadi nggak disampaikan mungkin ya. Akhirnya saya bilang, Daniel, kita jalan. Jangan sampai kita terhina. Terhinanya begini.
Dia keluar, ya kan? Sudah di mobil, kita keluar. Kelihatan kali kita tidak kenal, dilihat oleh yang menjaga tadi. Yang menjaga tadi sudah seolah-olah kita kenal dekat. Itu kan ilmu saya. Kita keluar, Daniel. Cepat kita keluar. Nah, sekarang saya lagi cek nomor handphonenya. Belum dapat. Yang di Polsek Senen udah dapat. Dia belum dapat. Ya. Kenapa? Ini memang orang Kristen lagi digoncang. Goncangan itu nggak terasa bagi kita. Kenapa? Karena belum datang tekanan itu. Yang kedua, kita bisa tahu siapa orang itu, kasih dia jabatan, kasih dia kekuasaan. Kita tahu. Kalau dibilang si Randy dulu dia suka gereja, ya memang dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Mana mungkin bisa buat apa-apa kalau pangkatnya kompol AKBP? Mana mungkin bisa buat apa-apa? Saudara belum tahu ya? Waduh, nanti saya cerita. Daniel udah tahu semua kalau cerita itu. Itu ngeri itu. Itu jabatan paling ngeri, ditakutin. Bahkan lebih ditakutin dia dari Kapolri. Semua ketentuan-ketentuan harus dia. Harus dia. Mau ketentuan apa tanya dulu. Hitam ini. Nggak bisa. Makanya kemarin saya ketemu seorang jenderal. Saya bilang, ya harapan kita naiklah, siapa tahu ada yang begal-begal selama ini. Iya. Jadi kekuasaan itu dikasih dulu, baru ketahuan siapa dia. Bersyukurlah saudara ini. Anda harus bersyukur. Anda bayangkan. Saya aja nggak bisa bayangkan bagaimana kalau saya tidur. Saya tahu pasti Tuhan mengasihi dia. Saya tahu. Sering saya bilang sama Daniel, waduh kasihan ya Pak Sambo ya, gimana ya, kasihan ya. Kasihan. Tapi kasihan juga keluarga Joshua, kasihan juga. Saudara, kalau Anda menjalani itu, bisa nggak Anda tetap tegar? Saya gini-gini loh. Doakan jangan sampai bunuh diri. Ngeri. Bukan nggak ngeri itu. Orang ancamannya hukuman mati, seumur hidup. Hah, sekarang Anda bersyukur. Bersyukurnya di mana? Anda nggak bisa buat gitu karena Anda tidak punya bintang. Haleluya. Jangan Anda pikir Anda lebih baik dari dia. Bukan, karena kita tidak punya kekuasaan. Gitu cara menilai diri. Ini lagi digoncang. Ada seorang wanita. Dia cerita sama saya. Mulai umur 18 tahun Pak, sampai umur 22 tahun saya belum pernah dipegang laki-laki, dicium laki-laki. Emang sudah berapa kali kau pacaran? Tidak pernah punya pacar. Pantas lu tidak pernah punya pacar. Tidak pernah punya pacar. Haleluya. Saudara paham nggak maksud saya ini? Ya kalau nggak ada kesempatan apa yang mau dibuat? Orang nggak ada kesempatan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun ada kesempatan untuk kepentingan dirinya yang menguntungkan dirinya, dia akan mengutamakan Tuhan daripada kepentingan dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang seperti itu yang pasti diberkati. Seperti saya. Saya diberkati. Bayangkan rumah saya serahkan untuk misi. Bukan sumbangan dari jemaat, bukan sumbangan dari siapapun. 2 tempat saya serahkan untuk misi. Ini datang nih Pak Pendeta yang mau ke sana ini, tapi nggak tahu jadi atau nggak, entar deal-dealnya gimana.
Saya pun kadang-kadang lupa-lupa namanya, Pak. Pendeta apa ya? Haritonang. Nah, Haritonang. Nah. Iya. Saya bilang, Pak Pendeta, ada rumah saya serahkan untuk rumah misi. Saya bilang, kamarnya 3. Pakai, sudah, itu 3 begini tuh, saringan air. Karena air di sana itu kurang bersih. Dia pakai filter saringan loh. Itu aja katanya harganya hampir 30 juta saringan itu. Terus kamarnya 2 pakai AC. Yang satu kamar utama besar di dalam. Kamar mandinya di dalam. Untuk kemanten baru sebenarnya wah kalau di Jakarta bagus. Karena kalau kemanten baru ya, terus dia di kamar, terus mau pipis harus keluar dulu, kurang seru. Haleluya. Makanya hidup kita harus diberkati. Haleluya. Jangan seperti ada dulu orang di Irian saya. Di Irian. Malah saya mau dikeroyok. Saya bilang, kenapa kalian kok gak diberkati? Padahal tanah ini tanah yang diberkati Tuhan. Wih, pulangnya saya dikerumuni. Ini orang yang kadang-kadang gak sadar. Harusnya kan dia bersyukur, diingatkan kelemahannya. Haleluya. Kan harusnya sadar, iya ya. Sedangkan Papua itu istilahnya adalah tanah segumpal yang jatuh dari surga katanya. Apa itu bahasanya? Itu terkenal itu. Iya. Haleluya. Tapi dia tersinggung, kok aneh. Sampai saya dicegat naik motor. Bapak bilang kami miskin. Lah, maksudkannya itu membuat dia biar bangkit. Haleluya. Haleluya. Hah, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak mementingkan pribadinya, lebih mementingkan Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita mementingkan Tuhan, siapa yang mementingkan kita nanti? Siapa yang memperhatikan kita? Karena hidup kita, hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Terus yang memikirkan kita siapa? Istri saya aja selalu memikirkan saya karena saya juga memikirkan dia. Itu kan pertanyaan-pertanyaan orang yang memang kurang satu on. Kalau memang dia terus mementingkan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan yang utama dan terutama, Tuhan yang lebih terpenting daripada yang penting, pasti dong Tuhan memelihara hidupnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Pasti dong. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah tapi kita tuntut Tuhan untuk melakukan full. Jangan. Kalau kita sudah lakukan full, baru kita bisa ngomong. Kita baru lakukan setengah-setengah, kita tuntut Tuhan sempurna melakukannya, full melakukan untuk kita. Nggak bisa. Haleluya. Sampai di sini sudah paham apa itu artinya mengandalkan Tuhan? Haleluya. Nanti saya tanya loh, selesai saya khotbah loh. Haleluya. Biar kita beralih ke yang lain. Nah, kalau sudah mengandalkan Tuhan, baru kita punya hak menaruh harapan pada Tuhan. Banyak orang menaruh harapan pada Tuhan, tapi gak mengandalkan Tuhan. Tuhan dijadikannya hanya objek. Tuhan dijadikannya hanya alat. Bahkan ada pula orang yang tidak mengandalkan Tuhan, berani-beraninya dia kalau pergi, Tuhan jagai rumah saya. Dia pikir Tuhan sapam kah? Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang boleh menaruh harapan pada Tuhan. Jadi saudara, itu bukan kebetulan tulisan itu, bukan kebetulan itu. Itu memang seperti itu alurnya. Itu sama dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan.
Anda sudah tahu kan definisi diberkati Tuhan, jadi jangan sampai nanti selesai khotbah Anda gagal paham. Haleluya. Terus Anda berkata, oh baru saya nggak diberkati Tuhan, buktinya saya ini masih ngontrak, oh buktinya saya ini masih. Anda udah tahu tadi kan? Jadi yang tahu diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan demikian, ya memang betul kita nggak diberkati Tuhan. Tapi kalau kita bilang, luar biasa Tuhan ini memberkati saya. Pas mau bayar kontrakan ada saja. Wih luar biasa. Memang mujizat Tuhan ajaib kok buat saya. Walaupun begini-begini hidupku. Gak pernah kelaparan. Jadi yang tahu cuma orang itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi kita nggak bisa pakai pengisi umum. Iya. Karena kalau Anda pakai pengisi umum, Anda akan berkata, mereka-mereka yang punya mobil 3, punya rumah 2, punya perusahaan, itu orang-orang diberkati Tuhan. Padahal mereka nggak menyembah Tuhan, nggak memuji Tuhan, nggak hidup dalam Tuhan. Mungkinkah itu diberkati Tuhan? Enggak, bilang enggak, jangan geleng-geleng. Enggak. Geleng-geleng mana kelihatan itu di kamera. Suara saudara yang terdengar di kamera. Kepala Anda geleng-geleng nggak kelihatan di situ. Ini masih hidup semua atau udah gimana ini? Apa udah ada yang pingsan ini? Ada yang pingsan. Pak Ari Tonang ketawa-ketawa dia. Haleluya. Haleluya. Jangan pikir ini sederhana. Ini nggak sederhana. Bacanya gampang, sederhana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sederhana. Bukan sederhana. Mengandalkan Tuhan itu saudara, itu bukan sederhana. Tapi itu pun bukan sulit. Bukan masalah. Mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Masalahnya mau atau tidak mau. Kalau kita mau, ada Roh Kudus yang bantu kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ada Tuhan yang tolong kita. Haleluya. Haleluya. Umur saya 54 tahun. Luar biasa. Dulu ini nggak bisa gini. Kamu nggak pernah perhatikan kan? Ya ini 1 tahun nggak bisa gini nih. Yang ini. Tanya istri saya. Makanya saya dulu kalau nyebut Tuhan ajaib. Sekarang bisa. Dulu nggak bisa. Klotok. Pas pula ada di mana itu ya? Di Bandung. Dipanggil orang, suruh doain. Sama tangannya begitu juga. Aku udah pakai ketawa doainnya. Apa masalahnya Bu? Ini udah 7 tahun Pak. Klotok nggak bisa gini. Kalau gini klotok. Ini sekarang banyak penyakit yang begini. Ini bisa. Udah 4 hari nih. Bisa. Nah, udah nggak bunyi lagi. Waktu itu gini. Klotok. Kadang-kadang kalau udah pas pagi. Tapi nggak aku ceritakan sama saudara. Setelah sembuh baru saya ceritakan. Kebanyakan orang waktu sakit diceritakan. Waktu sembuh dia nggak ceritakan. Haleluya. Lihatlah waktu sakit datang kan. Udah sembuh mana datang. Haleluya. Ya. Terus ayat yang selanjutnya. Udah tahu ya, kalau udah ngandalkan Tuhan baru kita punya hak untuk menaruh harapan kepada Dia. Kita udah andalkan Tuhan kok. Ayat selanjutnya. Supaya hidupmu diberkati. 3, 2, 1. Kenapa suaranya kecil? Baru jam berapa? Restoran masih tutup. Haleluya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami. Benarkah tidak mengalami datangnya panas terik? Benarkah? Nggak mungkin dong. Kalau panas ya tetap panas. Iya. Panas tetap dirasakan, tapi yang lain-lain daunnya runtuh, daunnya layu.
sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, dia daunnya nggak layu, tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dia ada nggak di tahun kering? Ada, tapi dia tetap diberkati Tuhan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, ini sama dengan Mazmur 127. Ayo kita akhiri di Mazmur 127. Mazmur 127. Cepat. Haleluya. Mazmur 127. Sudah? Oke? Nah, sudah? 3, 2, 1. Nyanyian ziarah. Saya minta Anda kencang. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang menjaga. Saya per ayat ya, jangan langsung pindah ya. Ya, biar saya artikan ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha. Haleluya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Sekarang ada orang bangun rumah nih. Sia-sia nggak dia bangun rumah? Ada orang mengawal kota nih. Tentara, TNI, polisi. Sia-sia nggak? Sia-sia nggak? Haleluya. Membangun rumah sia-sia, mengawal kota sia-sia jika tidak mengandalkan Tuhan, jika tidak mengutamakan Tuhan, bukan melibatkan Tuhan. Banyak pendeta mengatakan melibatkan Tuhan. Saudara, tahu nggak melibatkan artinya? Saya yang berbuat, dar. Saya libatkan saudara. Tolong ambilin ini, buang CCTV. Itu saya melibatkan saudara. Kita bukan melibatkan Tuhan. Banyak pendeta bilang, libatkan Tuhan dalam hidup. Berarti kita yang lebih top. Kita pemainnya. Apa itu bahasa Inggrisnya? Kingmaker. Apa itu? Iya, aku yang gini aja bisa bahasa Inggris. Haleluya. Kingmakernya. Bukan. Haleluya. Tuhanlah. Dialah yang utama tadi. Kalau dia yang utama, baru membangun rumah, mengawal kota, tidak sia-sia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk bersama yang berdoa, dan makan roti yang beroleh dengan susah payah, sebab yang memberikannya pada yang mencintainya tidur. Iya, haleluya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sia-sia nggak bangun pagi? Sia-sia kalau nggak mengandalkan Tuhan. Sia-sia kalau nggak mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kalau nggak Tuhan yang kita lebih pentingkan, Tuhan yang lebih utama, sia-sia kita bangun pagi-pagi. Ngapain bangun pagi-pagi? Sampai jauh malam lagi. Haleluya. Jauh malam ini berarti kurang lebih jam setengah 1 pagi. Kalau jam 12 masih malam. Jam 12 lewat dikit berganti tanggal. Makanya sidang KC jam 12 teng malam selesai. Karena takut berganti tanggal. Haleluya. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang... Kalau gitu tidur aja dong. Nah ini kemarin yang ditanyakan si Freddy, nggak hadir lagi dia. Saya ada di Mabes Polri, dia nanya begini. Ya saya kirim foto aja lah. Iya kan? Kan gini nggak bisa dengan WA. Apalagi saya nggak suka tangan mengetik-ngetik ya. Saya lebih suka langsung telepon kalau terlalu panjang ketikannya. Haleluya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Roti memang ada. Wah, luar biasa rotinya 1 lemari. Tapi diperolehnya dengan susah payah. Banting tulang, banting sana, banting sini, tipu sana, tipu sini. Iya kan? Main selap-selip sana, sini, sono, sana. Haleluya. Iya, susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Haleluya. Kembali ke ayat 1. Orang yang mengutamakan Tuhan, yang lebih mementingkan Tuhan daripada kepentingannya pribadi, ini orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Jadi saudara, dia sebenarnya bukan gak bekerja. Dia bekerja, tapi bekerjanya itu tidak bekerja dengan susah payah. Tuhan selalu berikan jalan keluar. Tuhan selalu berikan petunjuk. Tuhan selalu pertemukan orang-orang baik. Haleluya. Haleluya. Saya biaya hidup saya 1 bulan 40 juta hanya begini saja. Saya tidak punya perusahaan, tidak punya kebun kelapa sawit, tidak punya kebun karet, tidak punya perusahaan, tidak bekerja di salah satu perusahaan. Bagaimana mungkin? Waktu bangun tidur tadi saya lihat, besok saya harus bayar mobil saya yang ditabrak dari belakang. Semuanya bayarannya, bempernya sama masangnya 2,5 juta. Ya kan, masih kurang gopek. Tadi bangun pagi, cep, seorang kolonel kasih 1 juta dari TNI. Des. Padahal kurangnya gopek. Dikasih 1 juta. Berarti sisa digenapi. Ayat 2 dong bro. Digenapi. Haleluya. Dia memberkatinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ternyata waktu tidur tadilah dia transfer. Betul, waktu tidur dia transfer, digenapi kan? Bukan waktu saya pegang handphone. Misalnya tadi jam 8 pagi dia transfer, saya lagi pegang handphone. Ini waktu tidur, orang saya bangun tidur. Hah? Jam 4 pagi, berarti jam berapa dia transfernya itu? Tolong dicek nanti Daniel. Ahli IT saya ini. Ini ahli saya di mana-mana, bisa mengecek keberadaan orang pun dia bisa cek di mana katanya. Bisa dimasukkan nanti ke Mabes Polri. Digenapi kan? Digenapi. Kalau kita sudah mengutamakan Tuhan. Haleluya. 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 Jangan takut mertua. Jangan takut siapa-siapa, takut Tuhan. Bukan kita melawan, bukan. Kita kasih pemahaman. Saya mau ke gereja mertua. Ya. Mertua mau ikut enggak? Enggak mau ikut, udah di sini makan pisang goreng aja. Di sini itu. Ini kok malah jadi enggak ikut, bareng-bareng sama dia minum kopi makan pisang goreng. Kan kalah kita namanya. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar. Inilah orang Batak kelemahannya. Takut sama mertua. Sama Tuhan gak takut. Haleluya. Haleluya. Takut sama hula-hula. Sama Tuhan gak takut. Haleluya. Itu kelemahannya. Tapi itulah yang dibangga-banggakan. Haleluya. Terus ayat 3. Biar kita selesaikan. Ini yang saya maksud mengandalkan Tuhan tadi ya. Nanti saya tanya lu terakhir ya. 3, 2, 1. Saudara, awal mulanya saya ini sempat berpikir, gimana ya? Kok ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan ya? Masa Tuhan begitu? Oh, saya mulai cari tahu budaya Israel ya.
Karena saya juga pernah ke sana. Saya mulai cari tahu, oh memang biasanya di Israel itu bukan masalah membedakan ya, tetapi memang anak laki-laki itu penerusnya. Jadi laki-laki lebih ditonjolkan gitu ya. Terus saya kaitkan ini, apa sih maksudnya ini? Coba baca ayat 4-nya. 3, 2, 1. Nah, tadi dikaitkan ke laki-laki, baru laki-laki ini dikaitkan kepada anak panah, seperti anak panah itu seperti pahlawan. Oh, baru saya tahu ternyata bukan masalah jenis kelaminnya, masalah karakter, sifatnya, keberaniannya. Coba kita baca 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 13. Bukan masalah jenis kelaminnya, bukan. 3, 2, 1. Nah, walaupun Naomi wanita, Catherine wanita, Christine wanita, ya. Saya harus sebut Christine, nanti di rumah dia berkelahi, kau aja yang disebut, aku nggak disebut. Jadi Christine juga wanita, tetapi harus bersikap laki-laki. Nah, ini saya dapatkan tadi. Oh, mungkin ini maksudnya. Semua kita ini tidak sempurna, tetapi kan ada kaitannya, bisa diterangkan. Ayo kembali ke tadi. Karena Tuhan nggak mungkin membedakan jenis kelamin, itu nggak mungkin. Ya, mau Tuhan zaman dulu kek, mau Tuhan zaman sekarang, zaman yang akan datang. Karena ada orang tegur saya terus tuh dari Amerika. Nggak boleh Pak panggil Allah, harus Yahweh, Yesua Amasia. Apa sih sulitnya aku ngomong Yesua Amasia? Tiap hari tuh, tiap pagi tegur. Aduh, heran saya. Saya harap dia nonton nanti. Apa sih sulitnya? Saya bilang, ibu sekolah teologi di mana? Aku bilang, saya di Indonesia. Jadi di Indonesia begitu. Alkitab Indonesia kami begitu nulisnya. Ya kirimkan dong Alkitab yang begitu, yang Yesua Amasia ke saya kan. Kok dia ganti di mulutnya, di Alkitabnya dia nggak ganti. Nah, haleluya. Itu hanya bahasa saja kok diperdebatkan. Yesua Amasia, nggak boleh manggil Yesus, harus Yesua Amasia, harus Yahweh, nggak boleh Allah, nggak boleh Tuhan nanti lama-lama. Haleluya. Orang udah terbukti kok, orang lumpuh in Jesus name jalan. Bukan Yesus, Jesus, lebih cepat lagi. Yesus terlalu lama, Jesus. Orang bule bukan Yesus lagi, Jesus. Dia di sini, Jesus. Sampai nggak tahu kita apa yang diomong, tapi setan paham maksudnya. Lari itu setannya tunggang langgang, haleluya. Makanya di sini ya, kita baca ya, 3, 2, 1. Sesungguhnya artinya gini, walaupun laki-laki itu dalam adat istiadat Yahudi lebih ditonjolkan, tapi bukan berarti wanita nggak bisa dipakai Tuhan. Di perjanjian lama juga banyak nabia. Nabia itu wanita, nabi itu pria. Deborah itu masuk nabia. Makanya anak saya beri nama Deborah supaya jadi nabia. Haleluya. Jadi sesungguhnya anak lelaki, artinya tadi kita harus punya, bersikap seperti laki-laki, artinya bersikap yang kokoh, yang kuat. Ini kekristenan lagi digoncang, terus terang. Ya, aku tidak mau bahas detail sekali, tetapi ada gitu yang bahas detail udah ribut di media sosial. Kasih ke saya banyak, Pak tanggapin Pak, saya nggak mau lah. Saya sekarang sudah mulai atas, ngapain nanggapi gitu, nggak perlu lah. Walaupun dari Google nggak dapat, nggak apa-apa. Yang penting saya udah, haleluya. Nanggapi maki-maki orang dapat duit loh, hebat loh, haleluya. Iya, makanya saya bilang sama Daniel, kau udah punya sarana tapi malas kau cari konten. Aku bilang, dia bilang kita udah ikan besar Pak, kata kita udah ular besar. Jadi kalau mangap-mangap aja, hop, ya udahlah terserah kau lah. Iya kan, nah, tahan-tahanan lah kita kan gitu. Iya, haleluya. Terus, haleluya. Terus, 4, 3, 2, 1.
Iya, jadi tadi kita seperti anak muda, sikapnya seperti laki-laki, seperti anak muda. Walaupun udah tua, umur saya 54, tetapi saya tidak mau kalah dengan usia-usia yang seperti si Catherine ini, si Christine ini. Si Christine paling umur berapa? 24. Lihat kalau memuji Tuhan, ayo kita bandingkan di sini lompatnya mana lebih tinggi kalau memuji Tuhan. Saya nggak mau kalah sama si Christine ini, apalagi sama yang lain-lain tuh, Pak Uta Soit. Nggak mau kalah saya. Saya udah umur 54 bulan 11, Pak. Iya. Kode. Nah, iya, walaupun dikasih kode, kalau hatinya nggak tergerak, nggak bisa. Tetap aja bolu-bolu pun nggak datang. Nggak apa-apa lah, yang penting Anda hadir ya. Penting salaman, haleluya. Tanya kabar, haleluya. Ini Naomi nggak pernah nanya kabar ya. Padahal saya konsen pranikah 7 bulan apa 6 bulan. Nggak pernah nanya kabar ya. Tapi sebelum nikah, kapan Pak? Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Aduh. Saya pikir orang-orang kalau udah mau nikah baru dekat pendeta. Orang dekat pendeta mau nikah sama udah mati. Iya. Kalau udah mati itu keluarganya yang dekat. Itu makanya kemarin saya bilang sama si ini, siapa nah? Si Natalika. Ngomongin sama mamamu. Nanti kita mau buat kartu jemaat. Kalau sudah sampai 2 bulan berturut-turut nggak hadir, dia sudah bukan jemaat sini. Iya kan pusing kita gitu. Nggak gereja-gereja, toto nanti tiba-tiba, wah, sakit masih mending. Kalau sudah KO, is dead. Nah, mana? Betul nggak? Ya cari peti mati, cari itu, cari ini. Iya. Di kuburan panas-panas, aduh. Jadi pendeta kuburan. Dari dulu saya paling malas tuh nguburkan orang mati. Karena Yesus bilang biarlah orang mati nguburkan orang mati. Tapi banyak pendeta suka kali nguburin orang mati. Mati aja rebut-rebutan, bayangkan. Aneh ya. Iya. Ini gereja A, gereja B, orangnya udah mati direbut-rebut. Ini opungnya si Christine Catherine ini di sini ibadah terus. Mati ku kasih sama orang. Jangan sakit hati Pak, karena direbut Pak. Aku nggak mau rebutan Pak. Dan dia juga bela yang rebut. Ya udah silakan. Ya HKBP bilang punya saya. Padahal gereja di sini terus sampai matinya pun pas mau pakai sepatu di sini. Itu paling indah meninggalnya itu menurut saya. Dikasih Tuhan dia luar biasa. Udah dia semir sepatu, udah siap semua. Baru dia lipat tangan. Pak Hendri telepon saya. Hari Minggu lagi. Akhirnya harus saya tinggali, saya khotbah dulu. Haleluya. Tapi saya bawa dulu ke rumah sakit. Membuktikan udah bener sampai ke sorga belum rohnya. Haleluya. Siapa tahu masih di awang-awang kan balik lagi kan. Iya. Kalau di awang-awang dia bisa balik lagi. Nah. Kalau di awang-awang gini. Baru hembus gini tapi belum sampai ke sorga. Atau ke neraka. Ini kalau anak Tuhan ke sorga ya, ke Firdaus. Itu masih bisa tarik rohnya. Sup. Iya, di alam roh masih bisa gitu. Tapi kalau udah sampai Tuhan, ini Tuhan ya. Udah sampai di dia. Sini kamu. Biar tahu orang alam roh. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Ini kau Tuhan ini. Masa aku tarik-tarik lagi? Hebat banget saya. Nggak usah lah ya. Janganlah. Tapi kalau dia masih awang-awang, tarik. Ini yang punya karunia begitu, hati-hati ya. Padahal udah di tangan Tuhan, kau bilang di awang-awang harus jelas lihatnya. Banyak doa puasa, haleluya. Ayo ayat 5. Terakhir ini, terakhir. 3, 2, 1. Oh dahsyat luar biasa, haleluya. Kita nggak pernah dipermalukan, amin. Iya. Kita nggak memusuhi orang, tapi orang memusuhi kita. Nggak apa-apa. Biarkan dia memusuhi kita. Semakin banyak orang memusuhi kita, semakin banyak Tuhan persiapkan untuk kita. Kalau dia mau musuhin dengan cara mendebat iman, Tuhan kasih hikmat. Kalau dia memusuhi dengan cara ingin membegal usaha kita, Tuhan buka jalan. Tuhan nggak suruh kita rebut-rebutan. Nggak perlu kita rebut-rebutan begini. Nggak perlu rebut-rebutan. Ambil sama lo. Dia coba dapat segini berapa mili, kita dapat yang 1 ton. Ambil sama lo. Haleluya. Pendeta aja rebut-rebutan pelayanan. Aneh nggak? Pendeta masih rebut-rebutan pelayanan.
Saya bilang nih ambil semua ini. Nggak ada yang mau ngambil. Haleluya. Ya kalau diambil semua kan saya aman. Tapi jangan satu-satu lah. Semua ambil lah. Kalau satu nanti Pak Manurung aja yang diambil, yang lain masih datang kan. Harus dilayani kan begitu. Iya, ambil semua ini ya. Haleluya. Karena kalau orang udah diberkati Tuhan, dengar, kalau orang sudah diberkati Tuhan di mana aja dia hidup. Haleluya. Di hutan pun dia hidup. Saya mau buktikan sama saudara ya. Saya mau di hutan 1 tahun pun hidup, nggak bakalan mati. Haleluya. Istri saya pun tetap belanjanya terus ada. Karena apa? Tuhan itu memberkati kita di mana saja. Haleluya. Ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Artinya kita sudah dipersiapkan Tuhan. Kita sudah penuh urapan, penuh hikmat, penuh kuasa, penuh hadirat, penuh semuanya, penuh ya hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Kita nggak dapat malu. Haleluya. Bahkan saudara, Alkitab bilang nggak usah kau pikir-pikirkan apa nanti yang harus kau katakan ketika kau dipanggil pemuka agama. Pada saat itu juga Roh Kudus yang diajarin kita. Haleluya. Nah, tadi yang saya sampaikan apa? Kunci diberkati Tuhan. Nah, apa? Kunci diberkati Tuhan itu gimana? Ya, mengandalkan Tuhan itu apa? Dia lebih segalanya diutamakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ya jangan bilang berat. Tidak, Tuhan itu tidak memberikan perintah yang berat. Jelas 1 Yohanes itu dikatakan Tuhan memberikan kepada kita semua perintah yang ringan. Artinya tidak berat. Sekarang saya mau kasih contoh sama kalian. Kemarin saya katakan di kepolisian di Palembang, waktu saya khotbah di polisi-polisi, saya bilang Tuhan itu sebenarnya memberikan perintah kepada kita supaya kita tidak mengalami beban berat. Contoh, kasihlah orang yang memusuhi engkau. Nah, sekarang kalau kita benci kepada orang yang memusuhi kita, terus kita cari-cari di mana dia, pas dia lengah kita tusuk perutnya, besok kita ditangkap polisi, betul nggak? Ditangkap polisi. Padahal dia cuma kita tusuk gini doang, cek. Cuma sebentar doang bahagianya. Mampus lu. Terus kita saudara dihukum 15 tahun. Bayangkan 15 tahun saudara di jeruji besi. Aduh, dari jam 6 pagi ke jam 6 pagi itu bukan gak lama. Aku udah alami. Untuk nunggu nasi cadongan datang aja dari jam 6 pagi ke jam 12 siang. Cadongan datang, tanya Pak Manurung kalau nggak percaya. Dia masih enak dulu dibesukin terus sama istrinya. Saya nggak punya istri dulu. Siapa yang besuk saya? Nggak ada. Cadongan itu kadang-kadang dimakan. Gini, antri gini. Cocok jalan. Cocok jalan. Cocok jalan. Tapi setelah saya di dalam Tuhan, saya pikir-pikir, ternyata itu mendidik saya juga. Menjadi saya orang yang kuat di dalam Dia. Walaupun itu bukan Tuhan yang merencanakan. Kadang orang ada salah paham. Dia bilang begini, Pak, luar biasa ya rencana Tuhan. Tuhan sengaja izinkan supaya Bapak berbuat begini-gini. Masuk penjara supaya Bapak bisa melayani orang-orang yang anak jalanan, orang-orang preman. Loh, masa Tuhan ikut-ikutan dalam kejahatan? Tuhan gak izinkan, tapi kita yang bandal sendiri. Setan yang buat itu. Tapi Tuhan permalukan setan. Haleluya. Setan buat begini, Tuhan permalukan setan. Haleluya. Sekarang setan, kurang ajar. Kok jadi gini dia? Rahasia gua dibongkar sama dia. Udah ketahuan semua. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tahu rahasia-rahasia semua. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati tuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Tuhan Yesus kami diberikan kekuatan
kemampuan untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Urapi kami, berikan kepada kami kuasa pengambilan keputusan untuk kami bisa mendahulukan Tuhan dari semuanya, lebih mementingkan Tuhan daripada yang terpenting. Kami lebih mementingkan Tuhan. Urapi kami Tuhan, pakai hidup kami jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya.